Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2, kita baca ayat 42 sampai ayat 47. Kita baca secara bertanggapan, demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Shalom, puji Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup bagi setiap kita. Saudara, bagian Alkitab yang tadi dibaca oleh kita bersama-sama tadi, itu adalah bagian yang mengkisahkan pada hari itu ada 3.000 orang yang percaya. Saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Lalu pertanyaan selanjutnya, setelah mereka percaya ngapain? Oh saudara, mereka ternyata tidak berhenti hanya pada titik percaya saja, tapi mereka melanjutkan sebuah gaya hidup berkomunitas. Orang Kristen pada masa itu berkumpul bersama, mereka bersama-sama memuliakan Tuhan. Nah saudara, setiap kita sudah percaya Tuhan Yesus, bukan? Mungkin kita sudah percaya beberapa waktu. Saudara, kita percaya itu karena kuasa anugerah Tuhan. Tapi jangan sampai berhenti di titik itu, saudara. Kita harus melanjutkan hidup kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara perlu untuk memiliki sebuah gaya hidup berkomunitas, selayaknya kehidupan jemaat mula-mula yang percaya karena pekerjaan Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya, gaya hidup atau kebiasaan berkomunitas yang seperti apa? Saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan tadi di ayat 42 dikatakan demikian. Dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Saudara, ada 4 hal yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, dan di dalam keempat hal itu mereka lakukan itu secara bertekun. Saudara, kata bertekun dalam bahasa Yunani artinya itu adalah bertahan dengan tetap pada arahan yang tetap. Saudara, jadi keempat hal yang dilakukan ini bukanlah sesuatu hal yang istilahnya orang bilang hangat-hangat tai ayam, ya, hanya dilakukan karena emosi sesaat. Enggak, tapi mereka lakukan itu secara konsisten dan terfokus. Saudara, inilah gambaran daripada rancangan Allah terhadap kehidupan jemaat Tuhan. Rancangan Allah bagi orang-orang percaya untuk tinggal dan hidup di dalam komunitas. Dan saudara, ini adalah gaya hidup yang harusnya setiap kita orang yang percaya yang sudah mendapatkan lawatan Roh Kudus itu melakukannya bersama-sama. Nah saudara, kita akan melihat 4 hal bertekun yang seperti apakah itu. Pertama, saudara, bertekun dalam firman. Saudara, kalau kita membayangkan pada waktu itu ada 3.000 orang percaya, mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Saudara, 3.000 orang. Gedung gereja kita ini, ruang ibadah kita nggak muat 3.000 orang. Lalu kedepannya setelah itu mereka berkumpul di mana? Lalu bagaimanakah mereka dimuridkan? Alkitab mencatat selain mereka berkumpul di bait Allah, mereka tiap hari berkumpul di rumah-rumah. Jadi mereka itu bukan hanya bertemu di dalam kelompok yang besar, tapi juga mereka berkumpul di dalam kelompok yang kecil. Saudara, ketika mereka berkumpul, apakah mereka cuma kongko biasa, ciak oleng pisang sama ciak kopi? Bukan. Yang mereka lakukan bersama-sama adalah salah satunya adalah bertekun pada firman Tuhan. Saudara, orang percaya pada waktu itu percaya pada otoritas pengajaran daripada para rasul. Dan kita sampai saat ini menemukan otoritas para rasul tercatat di dalam semua perjanjian baru. Para rasul bukan hanya mengajarkan tentang Injil, tapi juga mereka meneguhkan pengajaran nabi-nabi sebelumnya di dalam perjanjian lama. Saudara, firman Tuhan
penting bagi kita. Kita harus bertekun pada firman Tuhan. Kalau hidup kita sebagai orang percaya tidak bertekun pada firman Tuhan, sudah dipastikan hidup kita mandek. John Stott mengatakan demikian. Kalau ada gereja orang Kristen yang tidak lagi mengutamakan firman, maka gereja itu dipastikan menjadi gereja yang mati, yang tidak bisa bertumbuh lagi. Jadi saudara, kalau gereja itu salah satu tanda bahwa gereja itu hidup adalah gereja itu bertekun pada firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kondisi gereja saat ini? Saudara, sebuah fakta yang mengejutkan yang saya dapatkan daripada temuan Pastor Edmund Chan. Pastor Edmund Chan berkata demikian. Secara global diperkirakan ya saudara, hanya 10% saja orang Kristen di seluruh dunia yang mencari makanan rohaninya sendiri, self-feeding. Sedangkan 90%-nya saudara, secara global orang Kristen tidak melakukan apa-apa untuk pertumbuhan rohani dia. Kalau kita survei di gereja ini, kita nggak tahu berapa persen. Semoga lebih daripada 10%. Saudara, hal ini statistik yang diungkapkan Pastor Edmund Chan ini mengejutkan. Saudara, saya bertanya dalam hati saya, bagaimana mungkin ada mayoritas orang Kristen yang hidupnya demikian? Bagaimana mungkin orang Kristen itu disebut sebagai orang percaya tetapi dia tidak bertekun pada firman Tuhan yang ia percaya? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, penting sekali firman Tuhan di dalam perjalanan kerohanian kita. Saya menemukan itu di dalam Mazmur nomor 1. Kalau saudara melihat Mazmur nomor 1 itu berbicara tentang kecintaan terhadap hukum Taurat. Di ayat 6 dikatakan bahwa sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Jalan yang benar yang seperti apakah itu? Yaitu ketika kita mencintai firman Tuhan. Saudara, itulah yang menjadi tolak ukur kehidupan kita ini benar atau tidak di hadapan Tuhan. Selain itu saudara, firman Tuhan juga penting bagi kita karena firman Tuhan juga bermanfaat untuk memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, ketika keputusasaan terjadi dalam hidup ini, ketika hidup ini begitu banyak tuntutan, kita stres, kita depresi, firman Tuhan itu seperti jangkar yang begitu dalam, sau bagi hidup kita. Di dalam firman Tuhan kita menemukan pengharapan. Di dalam firman Tuhan kita menemukan pertolongan. Bahkan di dalam firman Tuhan kita bisa menemukan Allah yang mewahyukan firman Tuhan itu. Saudara, banyak orang Kristen tahu firman Tuhan penting. Tapi kenapa ada begitu banyak orang Kristen yang mengabaikan firman Tuhan? Beberapa berkata, pekerjaanku terlalu banyak, terlalu sibuk, bagaimana bisa baca firman Tuhan lagi? Di rumah harus urus suami, harus urus anak, urus orang tua banyak sekali, gimana bisa merenungkan firman? Ada yang beralasan dengan jujur berkata, malas kok Hervi, malas. Banyak orang muda berkata kepada saya, kok Hervi baca firman Tuhan itu membingungkan. Banyak hal yang tak ngerti. Kalau sudah baca tak ngerti kan buang-buang waktu, mending tak usah baca. Saudara, saya setuju dengan seorang pendeta pernah berkata demikian. Pendeta itu berkata bahwa kalau ada orang Kristen yang punya banyak alasan untuk mengabaikan firman, maka orang itu sudah terjebak pada tipu muslihatnya iblis. Iblis menjauhkan kita dari sumber kebenaran firman Tuhan. Iblis menjauhkan kita dari sumber kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Saudara, bukankah harusnya kita berkata, karena hidup ini sibuk, karena hidup ini banyak tuntutan untuk ini, untuk itu, kan ada banyak hal yang sulit di dalam kehidupan ini. Justru kita harusnya berkata, saya harus semakin memahami firman Tuhan, agar jalan hidup saya itu benar di hadapan Tuhan, agar pilihan-pilihan hidup saya itu tidak melenceng daripada kehendak Tuhan, agar di dalam menjalani kehidupan yang sulit di dalam dunia ini ada kekuatan, ada pengharapan untuk melewati itu semua. Maka saudara berkata demikian juga. Namun saudara, saya tidak tahu beberapa di antara kita yang ada hari ini, ada mungkin yang berkata di dalam hatinya, saya tidak sungguh-sungguh menekuni firman. Saudara, maukah hari ini saudara yang mendengar firman Tuhan datang kembali, mulai dengan kehausan terhadap firman Tuhan, seperti seekor rusa yang rindu akan haus aliran sungai.
mulai kembali bersama dengan Yesus bukan dengan kekuatan kita. Saudara, bertekunlah dalam firman, baik itu di dalam kehidupan pribadi saudara dan juga kehidupan komunitas. Saudara, kehidupan berkomunitas akan menolong kita untuk bertekun dalam firman. Apakah saudara mau terlibat? Itu pertanyaannya. Kita perlu bertekun di dalam firman karena itu adalah gaya hidup orang yang percaya. Yang kedua saudara, bertekun dalam hal apa? Dalam hal persekutuan. Saudara, kita dipanggil bukan hanya berkomitmen pada Kristus, tapi kita dipanggil juga untuk berkomitmen kepada tubuh Kristus, kepada komunitas rohani. Setiap orang percaya tidak boleh berjalan sendiri di dalam perjalanan rohaninya. Nggak boleh saudara, nggak boleh. Dietrich Bonhoeffer di dalam bukunya Life Together mengatakan, biarlah orang yang tidak bisa sendiri sadar akan kebutuhannya untuk berkomunitas. Dan biarlah orang yang tidak berkomunitas sadar bahwa dia ternyata sendirian. Saudara, kita harus sadar, kita diciptakan bukan hanya terkonek untuk connect dengan Tuhan, tapi kita juga diciptakan untuk connect dengan sesama. Saudara mendengar kata persekutuan, apa yang kita lakukan? Apa yang muncul di benak saudara ketika mendengar kata persekutuan? Mungkin beberapa kita langsung berpikir, kalau persekutuan makan-makan, ya makan-makan enak ya, kalau bisa ada cukionya. Ada yang berpikir mungkin itu kumpul-kumpul, cerita-cerita, sharing-sharing. Saudara, apakah itu esensi daripada persekutuan? Saudara, itu bukan esensi persekutuan. Kalau gitu persekutuan itu apa yang kita lakukan? Kita kembali kepada arti kata persekutuan itu. Bahasa Yunaninya adalah koinonia. Koinonia yang artinya berpartisipasi. Kalau kata kerjanya koinoneo yang artinya saling berbagi. Saudara, jadi ada dua bagian yang menjadi esensi dalam persekutuan. Yang pertama itu apa? Harus ada solidaritas. Solidaritas itu apa? Yaitu sikap satu rasa, sikap senasib sepenanggungan. Di situ ada rasa empati yang dalam. Dan itu terwujud kalau kita membaca di dalam ayat 44 sampai 45. Dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wah, kalau kita baca bagian firman Tuhan ini saudara, wah, dikatakan menjual semuanya. Apakah itu maksud bagian firman Tuhan ini? Jawabannya ada di dalam ayat 46. Dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Saudara, artinya mereka masih punya rumah saudara. Dan ketika mereka menjamu orang untuk memecahkan roti, masih ada perabot-perabot dong untuk menjamu mereka. Jadi bukan berarti jual segala-galanya, tapi itu menunjukkan tentang bagaimana orang-orang percaya pada waktu itu mengasihi. Orang percaya waktu itu mempedulikan dan memperhatikan saudara-saudara mereka yang kekurangan secara maksimal. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang berkelebihan itu tidak hidup semewah-mewahnya tanpa batas. Beli tali pinggang yang sampai puluhan juta, yang huruf H itu, Hervey, bukan ya? Yang beli jam tangan sampai miliaran, saudara, bukan tidak boleh beli, tapi perlu ada solidaritas, memikirkan. Ada orang sekitar kita yang sampai saat ini kelaparan, bahkan mereka mau sekolahkan anaknya sampai harus meneteskan air mata, pinjam sana pinjam sini. Saudara, kita perlu ada solidaritas, dan itu terbangun nggak bisa sendiri, harus di dalam komunitas. Galatia pasal 6 ayat 10 ngomong begini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, jadi kita perlu ada rasa solidaritas dalam persekutuan dengan orang-orang seiman. Selain ada solidaritas, aspek kedua adalah berpartisipasi. Partisipasi adalah semuanya terlibat. Kehidupan berkomunitas tidak berbicara soal hanya memberi saja atau hanya menerima saja, tetapi kita semuanya saling, saudara, saling. Apakah itu memberi dan menerima? Kita saling, saudara. Kata saling adalah kunci persekutuan. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, ini perintah Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling
mengasihi. Dan seorang murid tak boleh berjalan sendiri. Seorang murid yang alkitabiah itu berada dalam komunitas, yang melakukan persekutuan yang saling, apakah dia dikasihi atau mengasihi orang lain. Saudara, ada sebagian orang tidak mengambil bagian untuk berkomunitas karena alasan kesibukan. Ada juga mungkin beberapa orang yang takut jadi beban. Nanti diminta inilah, diminta itulah, wah takut. Ada beberapa juga mungkin orang yang tidak mau terlibat di dalam komunitas, dalam persekutuan karena merasa minder, merasa tidak ada hal yang bisa diberikan kepada orang lain. Saudara, berbicara soal berpartisipasi, itu bukan hanya melulu bicara soal materi, bukan. Namun di dalam berpartisipasi itu kita bisa saling mendoakan, kita saling memperhatikan, saling berbagi pengalaman tentang Kristus dan keyakinan kita pada Kristus. Tidak hanya membagikan kekayaan materi saja, tetapi juga membagikan kekayaan rohani kita. Kita membagikan keyakinan kita, impian kita, pengharapan kita. Bahkan kita juga bisa membagikan rasa cemas kita, kekhawatiran kita, dan ketakutan kita. Saudara, di gereja ini saya bersyukur. Saya memiliki orang-orang yang bersekutu dengan saya di dalam komunitas persekutuan Rayun Pemuda. Dalam pengalaman bersekutu dengan mereka, saya merasa dikuatkan, bisa bercerita tentang pergumulan dan juga kelelahan saya di dalam pelayanan. Bahkan mereka juga berbagian di dalam pelayanan saya ketika saya keluar kota. Ada yang menemani saya, ada bahkan yang mendoakan saya. Bahkan ketika saya berdiri hari ini berkhotbah, saudara, mereka berdoa bagi saya. Bahkan di dalam beberapa kali kesempatan ada 1-2 orang yang datang dan chat saya. Kok Hervi kelihatan lelah ya? Butuh telinga untuk didengarkan. Saudara, biasanya seorang hamba Tuhan yang mendengarkan pergumulan jemaat, tapi ada jemaat yang datang mau mendengarkan pergumulan hamba Tuhan. Di dalam komunitas itu saya bersyukur, saya dikuatkan bersama-sama dengan mereka. Kalau di dalam persekutuan butuh ada solidaritas dan partisipasi. Dan gereja itu telah menyediakan komunitas bagi kita untuk mempraktekkan persekutuan yang demikian. Mari bertekun dalam persekutuan, karena itu adalah gaya hidup orang percaya. Yang ketiga, saudara, kita bertekun dalam hal memecahkan roti. Saudara, ayat 42 sampai 46 muncul frase memecahkan roti. Ayat 42 merujuk pada memecahkan roti perjamuan kudus. Yang 46 merujuk kepada memecahkan roti makan biasa. Namun ketika mereka memecahkan roti bersama-sama itu, saudara, mereka itu mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu tentang perjamuan kudus. Dan ketika mereka memecahkan roti itu, mereka ingat kembali kepada salib Kristus. Sehingga mereka memecahkannya itu dengan hati yang gembira, hati yang sukacita. Saudara, bukankah seharusnya ketika kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita harusnya ada sukacita. Di dalam momen perjamuan kudus, orang-orang percaya pada waktu itu mengingat inkarnasi Yesus. Yesus yang merendahkan dirinya. Dia yang adalah Allah, dia menjadi manusia, bahkan mau mati bagi kita manusia yang berdosa. Terus saat kita mengingat akan inkarnasi Yesus Kristus, kerendahan hati Yesus Kristus itu, maka tidak ada satupun dari kita yang berani untuk menyombongkan diri, merasa bahwa tidak perlu firman, tidak perlu komunitas, tidak perlu yang lainnya. Di dalam inkarnasi kita tahu ada kerendahan hati yang telah diteladani Yesus ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, inkarnasi Yesus yang kita ikuti bukan membuat kita lemah, bukan. Tapi itu mengedepankan kasih daripada penghakiman. Orang yang memahami inkarnasi bisa saling mengasihi, saling mengampuni, menerima orang, bahkan bertolong-tolong menanggung beban. Dan itu berdampak juga di dalam kehidupan kita, bukan hanya di dalam gereja dan komunitas, tetapi itu juga berdampak dalam kehidupan keluarga kita. Kalau kita memahami inkarnasi, suami istri itu nggak akan saling menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Akan dihindarkan daripada pertengkaran egois yang nggak selesai-selesai. Orang yang memahami inkarnasi Yesus tahu betul ya, ada kerendahan hati yang telah Tuhan Yesus contohkan. Saudara, kita perlu bertekun untuk mengingat inkarnasi, karena itu adalah gaya hidup orang percaya. Yang terakhir, saudara, bertekun dalam doa. Saudara, orang percaya pada waktu itu bertekun di dalam doa. Mereka bersama-sama mencari kehendak Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Mereka mempraktekkan doa itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan pribadi mereka dan kehidupan komunitas mereka. Saudara, doa di dalam komunitas itu bisa membangun orang. Itulah kenapa ketika kita berdoa bersama, buka suara.
Dalam isi doa kita itu merupakan suatu wujud keyakinan, harapan kita yang kita nyatakan untuk mendukung, mendorong orang lain dan juga sebenarnya mendukung dan menguatkan kita. Saudara, mari kita bertekun dalam doa, karena itu adalah gaya hidup orang yang percaya. Saudara, gereja mula-mula bisa begitu diberkati, mereka bertumbuh menjadi murid dan memuridkan banyak orang melalui komunitas. Saudara, kiranya kita kembali kepada blueprint rancangan Allah mula-mula bagi kehidupan gerejanya. Saudara, tahukah saudara bahwa saya bisa berdiri jadi hamba Tuhan, khotbah di depan saudara itu karena sejak saya percaya, saya tinggal dalam komunitas. Komunitas yang mengasihi saya, yang menerima background latar belakang keluarga saya. Komunitas yang bahkan bisa menegur, bahkan mengingatkan saya. Komunitas bukan tempat yang sempurna, tapi komunitas menjadi sebuah wadah kita bertumbuh dalam firman, persekutuan, dalam memahami inkarnasi Yesus Kristus dan dalam doa. Saudara, gereja kuat karena komunitasnya sehat dan kuat. Tapi kalau komunitasnya lemah, maka gereja juga dilemahkan. Saudara, yuk kita bergabung dalam komunitas, memberikan hidup yang maksimal untuk Tuhan kita, sehingga melalui kehidupan komunitas gereja kita disukai banyak orang dan Tuhan menambahkan jumlah kita dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan yang saudara dengar hari ini tidak berlalu begitu saja. Bagi saudara yang pada hari ini menyadari bahwa saudara tidak terlibat dalam komunitas, maka saudara secara konkret nantinya mencari hamba Tuhan, mencari orang-orang apakah pengurus untuk menyatakan mau terlibat di dalam komunitas. Jangan berjalan sendiri. Bagi saudara yang punya komunitas, mari lebih bertumbuh lagi. Bawa komunitas kita di hadapan Tuhan. Apa yang mungkin rasanya masih belum bertumbuh dengan baik, mari kita gumulkan untuk kita perbaiki, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, rancangan Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan berkomunitas. Biarlah Tuhan sebagai gereja Tuhan di tempat ini, kami juga mau tunduk, taat, dan mengikuti apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan tahu pergumulan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi tantangan kami untuk terlibat di dalam komunitas. Tuhan, tolong kami, supaya kami punya tekad, supaya kami punya kerinduan untuk bertumbuh terus menerus di dalam Tuhan. Tolong kami. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang sampai saat ini mungkin belum ada persekutuan, belum ada komunitas. Biarlah Tuhan menggerakkan mereka. Dan bagi setiap kami yang sudah ada persekutuan dari komunitas, Tuhan tolong kami. Perjalanan kami kiranya disertai Tuhan. Dan melalui itu nyatalah terang Kristus. Dalam persekutuan kami berdampak kepada dunia. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.